Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Zakia dengan NIM 2220203886208077. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas dalam pendidikan Islam. Kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam era global akan semakin kuat dituntut untuk selalu mengembangkan dan melakukan perubahan yang kreatif terhadap pendidikan Islam. Tantangan kualitas pendidikan akan semakin jelas dan tidak bisa dihindari untuk menghadapi persaingan global. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang inklusif dan tidak mampu menghasilkan lulusan yang berpikir metodologis dan tidak bermutu. Yang kedua, kualitas atau mutu pendidikan. Di EBI 1966 yang dikutip Susanto menyebutkan bahwa mutu pendidikan dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan itu bermutu jika memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perspektif sosiologi. Secara sosiologi, pendidikan bermutu jika pendidikan itu dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah dari perspektif pendidikan. Pada perspektif pendidikan sendiri adalah dilihat dari aspek proses belajar mengajar dan aspek kemampuan lulusan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan Islam. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu kata kunci dalam mengkonsepkan pendidikan yang bermutu. Faktor sumber daya manusia suatu negara akan menentukan status negara itu. Karena itu, modernisasi pembangunan suatu negara pada umumnya dan pembangunan ekonomi industri pada khususnya mensyaratkan transformasi sumber daya manusianya tidak hanya dalam arti kognitif dan psikomotorik, akan tetapi cara hidup dan keseharian dan rasa bangga menjadi warga negara. Yang kedua adalah faktor pandangan pemimpin tentang budaya melalui pendidikan agama. Peters dan Austin dalam bukunya Asian for Excellence bahwa yang menentukan mutu dalam sebuah institusi adalah kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa gaya kepemimpinan tertentu dapat mengantarkan institusi pada revolusi mutu. Yang ketiga adalah faktor peran pemimpin dan budaya melalui pendidikan agama. Peran pemimpin dalam sebuah institusi yang mengusahakan setiap inisiatif terpadu yaitu berfungsi sebagai yang pertama, memiliki komitmen yang jelas terhadap proses peningkatan mutu. Yang kedua, mengkomunikasikan pesan peningkatan mutu melalui pendidikan. Yang ketiga, berhati-hati dalam menyalahkan orang lain saat persoalan muncul tanpa bukti-bukti yang jelas dan nyata. Yang keempat, meminta inovasi dalam institusi. Selanjutnya adalah faktor kerjasama tim untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan agama. Keterlibatan semua anggota itu harus berlangsung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan dalam melaksanakan fungsinya. Maka tanggung jawab dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, upaya peningkatan mutu pendidikan Islam. Yang pertama, manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam. Bagi setiap lembaga pendidikan, mutu adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan. Menurut Faidy Ismail, penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, manajemen organisasi yang baik, dan penyediaan personil yang memadai dalam menjalankan proses yang baik sehingga menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi. Yang kedua adalah budaya mutu dalam lembaga pendidikan. Budaya mutu merupakan sebuah sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif demi keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan tentang promosi mutu. Menurut Syaiful Sagala, budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan. Itulah tadi materi tentang peningkatan kualitas pendidikan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.